Yo sobat kur. Gimana kabar kalian? Sudah punya pasangan atau belum nih? Kalau belum, hayu sama Bang Alek PC ya. Mantap. Today for this time Bang Alek akan merangkum alur cerita live action dari anime populer, yaitu Attack on Titan. Film ini mempunyai dua part dan ini adalah part yang pertama. Dirilis pada tahun 2015 dan disutradarai oleh Shinji Higuchi. Film ini mengisahkan tentang umat manusia yang berusaha bertahan hidup dari serangan para raksasa yang ada di balik dinding. So, beten sesuai buat sobat-sobat mager, siapin kopinya dan langsung aja kita ke inti videonya. Cerita dimulai dengan berlatarkan 100 tahun yang lalu di mana para raksasa atau Titan muncul dan menghancurkan umat manusia. Kemudian agar bisa bertahan hidup, umat manusia pun akhirnya membangun dinding setinggi 50 meter untuk menghindar dari serangan para Titan. Dinding itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dinding Maria, Rose, dan Sina. Dinding Maria atau dinding paling depan digunakan sebagai tempat tinggal untuk para penduduk miskin. Kemudian semakin ke dalam berisikan orang-orang kaya dan pejabat-pejabat tinggi. After credit diperlihatkan 3 orang remaja yang bernama Eren, Armin, dan juga Mikasa. Di mana saat itu Eren sedang mengeluh kepada mereka berdua. Dia tidak ingin terus-terusan hidup di balik dinding. Dia ingin melihat keindahan di balik dinding yang selama ini mengurungnya. Kemudian karena penasaran mereka pun mencoba untuk keluar dari dinding tersebut. Namun usahanya harus terhenti setelah pasukan penjaga memergoki mereka bertiga. Beruntung mereka diselamatkan oleh pemimpin dari pasukan penjaga yang bernama Souda. Rupanya Souda ini adalah teman dekat ibunya Eren. Kemudian mereka pun mengobrol. Namun saat tengah mengobrol, tak disangka muncul seekor Titan kolosal yang tingginya melebihi dinding Maria itu sendiri. Umat manusia pun kembali lagi harus dihadapkan dengan mimpi buruk mereka. Eren yang melihat hal itu sontak langsung lari bersama Mikasa dan yang lainnya. Di sisi lain pasukan penjaga yang berada di garis depan mulai menyiapkan meriam untuk menghadapi Titan tersebut. Namun secara tak terduga Titan tersebut berhasil melubangi dinding Maria, sehingga menyebabkan banyak Titan yang ukurannya lebih kecil dapat masuk ke dalam dinding Maria. Pasukan penjaga pun mencoba menembaki semua Titan yang berhasil masuk. Namun semua itu percuma karena Titan-Titan tersebut bisa beregenerasi. Alhasil para pasukan pun tewas dimakan Titan. Kembali lagi ke Eren, Mikasa, dan Armin. Di tengah kepanikan tersebut, Armin memutuskan berpisah untuk melihat keadaan orang tuanya. Sementara Eren dan Mikasa pergi ke tempat pengungsian. Di sini kita diperlihatkan keadaan kota yang sangat panik karena munculnya para Titan. Singkat cerita, Eren berhasil masuk ke tempat pengungsian. Namun, Mikasa tertinggal di luar karena mencoba menyelamatkan seorang bayi yang ada di sana. Eren yang melihatnya berusaha keluar untuk menyelamatkan Mikasa. Namun, semua orang yang ada di pengungsian tersebut menghentikan Eren. Hingga pada akhirnya ada salah satu Titan yang mendekat ke tempat tersebut. Dan Mikasa pun harus tewas dimakan oleh Titan itu. Singkat cerita, Eren berhasil selamat dari tragedi tersebut dan harus menerima kenyataan bahwa Mikasa sudah tiada. 2 tahun pun berlalu. Eren dan Armin sekarang sudah masuk ke dalam pasukan Survey Corps, di mana pasukan tersebut bertujuan untuk membasmi para Titan yang ada. Dengan berbekal alat bernama 3D Maneuver Gear, memungkinkan mereka semua untuk mencapai tempat-tempat yang tinggi dan dapat bergerak leluasa di udara, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai titik kelemahan para Titan, di mana sebelumnya dijelaskan bahwa kelemahan Titan terletak pada bagian tengkuknya. Singkat cerita, mereka ditugaskan untuk misi pertamanya, yaitu untuk menutup lubang di dinding Maria dan menghabisi para Titan yang berhasil masuk ke dalam dinding. Pasukan tersebut didampingi oleh Komandan Kubal serta Kolonel Hanji. Kemudian scan pun berpindah di mana diperlihatkan para anggota dari Survey Corps yang sedang berpamitan dengan keluarganya. Dan kemudian mereka pun berangkat menuju dinding Maria. Namun saat di tengah perjalanan ada sesuatu yang tidak beres.
Mereka pun memutuskan untuk turun dan mengecek keadaan sekitar. Namun saat mengecek lokasi itu, Eren dan Hyena malah terpisah dari pasukan. Dan tanpa disadari, mereka berdua malah membangunkan Titan berwujud bayi. Titan tersebut kemudian menangis dengan kencang sehingga menyebabkan Titan-Titan yang lain ikut terbangun. Satu persatu Titan pun mulai bermunculan dan memakan anggota yang ada. Pasukan pun mulai terpecah belah dan menyelamatkan dirinya masing-masing. Hingga pada akhirnya muncullah seseorang yang langsung menebas salah satu Titan yang ada di sana. Dia adalah Kapten Shikishima. Dia datang bersama seorang perempuan yang bukan lain adalah Mikasa. Sontak Eren pun terkejut melihat Mikasa yang berada di sana. Mengingat 2 tahun yang lalu Mikasa menghilang setelah diserang Titan. Belum sempat Eren berkata apapun, Mikasa sudah pergi duluan bersama Kapten Shikishima. Eren pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata apapun. Singkat cerita, mereka semua memutuskan untuk beristirahat di sebuah gedung sebelum melanjutkan misinya kembali. Di sini diperlihatkan Eren yang sedang bersiteru dengan salah satu pasukan bernama Jin. Jin mengatakan bahwa Eren yang menyebabkan para Titan terbangun. Eren yang tidak terima langsung menghajar Jin dan mereka pun berkelahi. Hingga akhirnya datanglah Mikasa yang melerai mereka berdua. Di sisi lain, Kapten Shikishima yang melihat pertarungan Eren mulai tertarik kepadanya. Kapten Shikishima pun mengajak Eren ke suatu tempat, di mana di sana Kapten Shikishima mengatakan bahwa dialah yang menyelamatkan Mikasa 2 tahun yang lalu. Dan dia juga yang mengajari Mikasa cara bertarung. Eren pun terkejut mendengar hal itu. Kemudian Kapten Shikishima pun menutup pembicaraan itu dengan mengatakan bahwa musuh sebenarnya bukanlah para Titan. Di scan ini mengungkapkan bahwa Kapten Shikishima mengetahui tentang kebenaran dari apa yang terjadi saat ini. Lalu dia pun pergi dan membiarkan Eren bertemu dengan Mikasa. Di sini terlihat Mikasa menjadi sangat pendiam dan sinis, berbeda dengan dulu sebelum kemunculan Titan. Di sana Mikasa memperlihatkan luka bekas gigitan Titan 2 tahun yang lalu. Rupanya di sini Mikasa belum bisa memaafkan Eren karena mengira bahwa Eren meninggalkannya saat serangan Titan sebelumnya. Beberapa saat kemudian muncul Kapten Shikishima yang memperlihatkan kebucinannya sama Mikasa, yang membuat hati Eren remuk, redam, hancur tak bersisa, dan kemudian berteriak dengan terseduh-seduh. Hyena yang melihat hal itu langsung mengajak Eren ke suatu tempat. Kemudian Hyena mencoba menghibur Eren dengan menggunakan tetenya. Sungguh keuuan apa ini? Bang Alek kan iri. Namun tiba-tiba muncul Titan yang langsung narik Hyena dan Hyena pun harus tewas dimakan Titan. Ternyata para Titan sudah berdatangan dan mengepung tempat tersebut. Semua pasukan pun mulai meluncur ke medan perang, termasuk Mikasa dan juga Kapten Shikishima. Namun karena kurangnya pengalaman di medan perang, banyak anggota dari pasukan Survey Corps yang tewas termakan Titan. Di tengah kegaduhan tersebut, ada seseorang yang menyabotase mobil milik pasukan Survey Corps yang berisi sebuah bom. Apakah sosok ini adalah musuh umat manusia yang sebenarnya? Mengingat yang dikatakan Kapten Shikishima bahwa musuh yang sebenarnya bukanlah Titan. Entahlah, semua itu masihlah menjadi misteri. Singkat cerita, salah satu pasukan berhasil mengamankan truk tersebut. Namun tak disangka, dia malah meledakkan truk berisi bom tersebut ke gerombolan para Titan. Di sisi lain, Eren berusaha untuk menghabisi salah satu Titan. Namun naas, saat menyerang, kaki Eren tergigit oleh salah satu Titan, dan dia pun berakhir dengan terbaring lemas tak berdaya. Sementara itu, Jin yang tergengbeng oleh para Titan berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Namun sialnya, Armin malah tertangkap oleh salah satu Titan yang berada di sana. Eren yang melihat Armin akan dimakan Titan langsung bergegas menolongnya. Armin pun berhasil selamat, namun lain dengan Eren yang masuk ke dalam perut Titan. Mereka semua yang berada di sana pun menganggap kalau Eren sudah tiada. Kemudian Mikasa yang mendengar kabar tentang kematian Eren langsung mengamuk dan maju sendirian melawan para Titan yang ada. Singkat cerita, Mikasa bertemu dengan Titan yang memakan Eren sebelumnya. Di sini hal tak terduga terjadi, di mana muncul seekor Titan dari dalam perut si Titan tersebut. Titan itu langsung menyerang semua Titan yang berada di sana. Terlihat Titan itu sangatlah kuat dan dia memiliki kecerdasan seperti manusia. Hal ini dibuktikan dengan cara Titan tersebut ketika menyerang Titan yang lain.
di mana dia menyerang tepat di titik kelemahan dari para Titan tersebut. Di sisi lain, Mikasa menyadari bahwa Titan itu adalah Eren, dikarenakan Mikasa melihat sifat dari Titan tersebut sangatlah mirip dengan sifat Eren. Singkat cerita, Titan tersebut pun tumbang dikarenakan kehabisan tenaga setelah mengalahkan semua Titan yang ada di sana. Kemudian Mikasa pun memotong bagian dari tengkuk Titan tersebut dan benar saja, Eren muncul dari tengkuk Titan tersebut dengan keadaan kakinya yang sudah muncul kembali. Semua yang ada di sana pun terkejut melihat hal tersebut, dan part 1 ini ditutup dengan terungkapnya sebuah misteri bahwa manusia bisa menjadi Titan. And yo school, sekian aja alur cerita dari Attack on Titan part 1. Dan jangan lupa tonton juga alur cerita dari Attack on Titan part 2-nya yang bakalan Bang Alek upload juga ya. And yo, thanks for watching and see you to the next video. Muah.